Sekarang setelah menjadi raja, semua keinginan dunia ini sudah selesai. Sekarang saya bercita-cita, punya hasrat agar menjadi ahli surga. Makanya kalau ada yang katakan Omar bin Abdul Aziz tidak ingin kekuasaan, tidak gila jabatan, salah. Beliau sendiri yang akui, kuntu rajulan tawwakan, saya penuh ambisi, saya penuh hasrat. Hanya beliau bersikap lapanglah, ridhalah terhadap ketentuan Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom tacombe tika musola. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Walaupun bangkrut itu bukan pilihan, itu hanya karena keterpaksaan saja. Ternyata mereka mampu beradaptasi. Yang punya pilihan demikian pernah dilakoni oleh Omar bin Abdul Aziz. Beliau terlahir dalam lingkungan istana, kerabat raja. Punya cita-cita untuk menikahi putri raja. Beliau buka rahasia itu ketika suatu hari beliau minta asisten pribadi beliau untuk membelikan sebuah baju, selembar baju. Untuk baju tidak sebut buah ya, selembar baju. Tapi beliau berpesan, tolong beli selembar baju untuk saya yang harganya tidak boleh lebih dari 2 dirham. 2 dirham itu mungkin ukuran sekarang sekitar 800.000 rupiah. Asisten ini sudah mendampingi beliau sejak dari beliau muda. Kaget. Apa kata asisten ini? Wahai Amirul Mukminin, dulu ketika Anda masih lajang, setelah Anda kawin, sebelum Anda jadi raja, selalu Anda minta saya untuk membeli baju yang harganya tidak kurang dari 2 dinar. 2 dinar itu 20 dirham. Bayangkan 400.000 1 dirham, 1 dinar itu 1 mayam setengah, 1 mayam 3 juta, setengahnya lagi 1,5 juta, 4,5 juta kali 2, 9 juta. Dulu ketika Anda belum menjadi khalifah, Anda minta saya membeli baju yang harganya tidak kurang dari 9 juta. Tapi sekarang setelah menjadi khalifah, tiba-tiba Anda berpesan agar saya membeli baju yang harganya tidak boleh lebih dari 900.000 rupiah, 10%-nya. Kenapa? Dengan tersenyum beliau menjawab, kuntu rajulan tawwakan, saya ini adalah seorang pria yang dipenuhi oleh banyak keinginan. Saya ambisius, kata beliau. Ketika dulu saya masih remaja, saya berambisi untuk bisa menjadi menantu raja. Saya berharap dinikahkan oleh paman saya yang raja, Walid bin Abdul Malik bin Marwan, dengan putrinya Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Allah kabulkan cita-cita saya persunting putri khalifah. Setelah menjadi menantu raja, datang keinginan yang baru. Saya berhasrat untuk menjadi calon raja. Padahal tidak mungkin dalam sistem monarki seorang menantu menjadi raja, karena raja adalah putra mahkota. Tapi saya punya cita-cita itu. Allah penuhi. Sang khalifah berwasiat agar saya menjadi khalifah setelah beliau wafat, bukan putranya Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Saya jadi khalifah. Terpenuhi cita-cita saya. Sekarang setelah menjadi raja, semua keinginan dunia ini sudah selesai. Sekarang saya bercita-cita, punya hasrat agar menjadi ahli surga. Dan saya tahu kekayaan itu akan menghambat saya untuk masuk ke dalam surga. Maka sekarang saya tidak ingin lagi kemewahan, saya ingin baju yang harganya tidak lebih dari 2 dirham. Makanya kalau ada yang katakan Omar bin Abdul Aziz tidak ingin kekuasaan, tidak gila jabatan, salah. Beliau sendiri yang akui, kuntu rajulan tawwakan, saya penuh ambisi, saya penuh hasrat. Hanya beliau tercerahkan. Maka setelah mertua beliau wafat, beliau dilantik sebagai khalifah dalam wasiat. Diantarkan jenazah mertua beliau ke kuburan. Di kuburan itu beliau sampaikan kepada anggota parlemen yang hadir, saya diwasiatkan oleh mertua saya untuk menjadi khalifah ke atas kalian.
dan saya tidak setuju menjadi khalifah kalian kecuali kalian yang memilihku. Maka sekarang aku kembalikan jabatan kalian, khalifah ini kepada kalian, silahkan pilih siapa yang kalian mau. Apa yang terjadi? Semua anggota parlemen yang hadir sepakat, kami pilih Anda. Maka beliau terpilih secara demokrasi, bukan secara monarki. Anggota parlemen yang memilih beliau, dan tidak perlu kampanye waktu itu sebab tidak ada pemilihan langsung. Terpilih. Barulah saat beliau wafat digantikan oleh anak raja yang sebenarnya, Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Maka orang yang sudah pernah kaya lebih mudah menikmati kemiskinan daripada orang miskin yang tidak pernah kaya. Maka banyak orang miskin ketika kaya tiba-tiba terkejut, jantungan meninggal dunia. Ya, tapi orang kaya yang ketika jatuh miskin mereka tidak terkejut karena pernah miskin. Yang repot itu adalah orang kaya yang tidak pernah miskin. Tapi orang kaya yang mulai rezekinya itu dari kemiskinan, berkarir sampai akhirnya kaya, mereka sudah pernah merasakan miskin, maka tidak terkejut. Itu yang terjadi dalam dunia kita. Maka kata Allah, kata Rasulullah, warda bima qasamallahu ilaika takun aghnan nas. Bersikap lapanglah, ridhalah terhadap ketentuan Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Kita hanya dapat membangun sebuah gubuk, kita nikmati, kita bangga dengan apa yang kita miliki, maka kita menjadi orang kaya. Daripada orang yang duduk dalam istana tetapi punya hasrat untuk lebih tinggi, istana saya ini masih kecil, harus lebih besar lagi, itu orang miskin namanya. Maka kekayaan itu adalah kelapangan jiwa untuk menerima kenyataan dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Tanyo benar, amai tanyo benar.